Coba enggak? Yang muter. Tekan saya. Oh, kaku lidah. Bisa. Nanti ada pelajarannya untuk yang lidah pelo. Ya. Jalurnya? Oh, kabelnya. Satu pasien satu, Bu. Oke, tapi kalau untuk itu kan kabelnya ada 6. Kemudian cabangnya berarti ada 12. Kalau pasiennya 2, kasih aja. Iya. Iya. Cuma nanti kan kita ukur diputar. Iya. Enggak. Lanjut ya. Oke, Mas. Itu bisa untuk polip atau polip beda lagi, Mas. Jadi ini bukan untuk polip ya. Yang bihi bukan untuk polip. Nanti meskipun itu posisinya di hidung, tetapi tidak untuk polip. Polip itu hampir sama dengan sinusitis. Itu nanti ada di pelajaran bahasa itu sebenarnya, Mas. Tapi kalau jenengan mau nanti saya kasih. Ya. Nelan sakit, nelan apa sulit. Itu kan ada serangan, cuma katanya dokter itu ringan. Nah itu berarti treatmentnya bisa pakai yang tadi, Bu. Apa tuh namanya? Yang nah ini pakai yang ini. Ya. Ya. Pakai yang itu. Tapi gini, Bu, ketika nanti dia sulit menelan, orang yang stroke sulit menelan, biasanya di sini ada yang nyantai. Maka jenengan harus digini-ginikan, Bu. Simulasinya itu ke bawah ke atas. Gitu. Jangan diputer. Harus kiri bawah ke atas. Nah, ini penting juga. Karena kebanyakan kita kan bingung antara itu harus diputer harus ke bawah ke atas. Karena itu menentukan sembuh juga loh, Bu. Jadi ini kan maka diginikan jangan diputer gini. Kalau diputer gini tidak kena cing. Karena posisinya dia tenggorokannya ke kancing, maka harus begini. itu pakai bihi aja. Soalnya kata dokter cuma serangan ringan stroke tapi nggak hanya namanya susah. Gitu. Ya. Ya. Bisa juga nanti ditambah jadi lain, tapi ini aja sudah cukup. Saya ada tahun 2020 itu juga gitu ya. Black dia tuh nggak bisa makan susah karena tenggorokannya katanya sakit. Terus dibawa ke klinik saya tusuk aja biji tapi setiap 5 menit langsung sakit. Oh, udah selesai. Dan 5 menit lagi saya belum punya alat ini. Gini-gini lagi. Habis itu langsung saya suruh makan bisa, Bu. Iya, cepat. Makanya posisi simulasi kita itu menentukan juga. Maka kalau tidak punya alat, kalau punya alat enak langsung aja gitu kan, sarafnya itu langsung lepas gitu. Jadi nyantolnya itu langsung kita sini. Lanjut ya, nah ini seperti tadi yang saya jelaskan kerusakan saraf. Kalau kerusakan saraf cuma ini aja deh. Berarti 10.01 sama 10.06 cukup. Jenengan nggak usah tambah-tambah. Tetapi kalau jenengan mau tambahin, mosok pasiennya ada sekolah Jakarta kurang jarum kan gitu. Kadang-kadang kan jenengan sama seperti saya dulu juga gitu. Wah, kok ada mau seekor tak kayak jarum. Meskipun sembuh, tapi terkadang gini, orang kalau sedikit jarum sembuh malah orang percaya. Iya, malah orang percaya. Ketika apa tuh namanya frozen shoulder. Kan ada gitu, frozen shoulder. Saya cukup 1 jarum sembuh. Kan ya di video-video saya kan ada itu yang 1 jarum sembuh. Tapi terkadang saya tambah kenapa? Gak enak saya, Pak. Dikasih banyak, cuma 1 jarum. Maka perasaan kita orang Jawa kan terkadang main begitu gitu. Itu terbawa juga terkadang. Maka saya kasih apa? Terkadang tusukan untuk pelancar darah. Kan ada tusukan namanya lingudabai. Itu kalau udah kombinasi itu untuk pelancar darah stagnan. Jadi itu bagus sekali. Itu namanya lingudabai, Pak. Itu di pelajaran basic. Yeah. Yang mungkin ini kan pelajarannya sudah advance ini kalau ini langsung.
Kalau jenengan basic itu ada pelajaran namanya untuk memperlancar ngapunten ibu-ibu atau M dan gitu ya. Saya punya pasien itu yang M itu 4 bulan tidak berhenti mesake 4 bulan, jadi sholat tidak, suaminya ya susah 4 bulan kan gitu ya. Datang ke klinik saya tusuk pagi sore sudah berhenti. Alhamdulillah itu di basic cuma berapa? 2 jarum. Kalau laki-laki kan gak main, Pak. Pendamping istri. Iya. Insya Allah nanti ya kita sharing tambah ilmu semua nanti. Meskipun di luar scope, yang penting kan jenengan niatnya hari ini belajar scope ini. Yang lain nanti sambil jenengan nyatet apa penting sampai. Mas Ferry, lanjut Mas. Monggo. Sekarang kita beralih ke tangan. Bukan sini deh. Tangan itu berarti di sini. Ya, tangan itu di sini. Kalau di sini berarti siku, lengan. Tangan di sini cukup 2. Berarti kalau orang stroke tusukan di tangan itu cuma 2, tidak lebih. Ya. Yang pertama monggo 11-10. Lokasi letak berarti di tangan, di jari tangan. Khusus untuk hemiplegia. Hemiplegia berarti mati separuh. Jadi tapi kalaupun tidak mati separuh, itu malah lebih mujarab. Jadi ini tidak wajib. Ketika jenengan ada orang stroke mati separuh, orang nggak usah ditakoni, langsung tusuk di situ karena apa? Wajib. Nah, itu penusukannya di jari tangan kiri atau kanan cuma di tengah-tengah sini, tapi nusuknya harus tembus. Tidak boleh nggak tembus. Nah, karena apa? Ketika manipulasi penjaruman, titik ini dekat ini ya, pemilihan tunggal dan lain sebagainya. Karena ketika orang stroke, ini jenengan perhatikan ya, orang stroke itu pasti di ruas tangannya itu warnanya hitam. Di sini itu pasti hitam. Nah, di ruas. Nah, itu nanti kalau yang stroke-nya sebelah kiri, sebelah kanan yang jenengan tusuk, bilateral tembus, 1. Nah, itu waktunya cuma 5 menit, nggak boleh lebih. Ketika terapi pertama 5 menit. Kemudian 3 hari lagi dia akan datang. Jadi akupuntur itu boleh diakupuntur dengan titik yang sama itu 72 jam. Baru boleh lagi. Jadi sebelum itu jangan diakupuntur karena sirkulasi darahnya baru perbaikan. Maka kalau jenengan tusuk lagi dengan titik yang sama, dia nanti akan nabrak-nabrak. C-nya itu gitu. Maka yang habis ditusuk di sini tembus, ya tembus ke kiri kanan. Jadi nanti arahnya dari sini, ini kan di sini gambar ada Bu, itu arahnya ke jari kelingking. Jadi orang asal-asalan, ya aku kelingan ini tembus kok. Tusuk jeblok nang arah jempol orang mandi. Sanate kleru istilahnya. Sanate kleru. Jadi yang betul adalah dari sisi sini ke arah jari kelingking. Itu cuma 5 menit. Jadi ketika jenengan nusuk pasien yang titik munggu itu harus 5 menit pakai jam. Ketika jenengan rampung set gitu kan pakai jam. Jangan lebih. Karena ketika dia lebih maka dia akan merasa kaku. Malah kaku. Jadi efeknya kaku dia. Sampai mengejar. Maksimal 5 menit. Kemudian yang terapi 72 jam kemudian berarti 3 hari ya. Itu 3 menit. Itu setelah 5 hari. Setelah ya. Ini kan 5 hari. Kalau tadi saya 72 jam itu minimal. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Karena seminggu 2 kali. Ya seminggu 2 kali. Nah, setelah itu yang ketiga 1 menit saja. Nggak boleh 5 menit, nggak boleh 3 menit. Jadi jenengan harus betul-betul dijaga. Ya, itu titik monggo nanti kita praktekkan. Jadi nggak sakit, mau itu cuma di sini langsung ces. Maka cara menusuk itu cepat saja Pak. Jadi jangan orang itu nanti orang salah jalan. Maka nusuknya
langsung gitu, cepet banget kan. Makanya kan ada yang di video-video atau mana itu yang pakai kayak tabung itu dari sedotan itu Pak. Jenengan buat sendiri juga bisa. Buat sedotan langsung tek itu cepet nanti. Tapi saya nggak suka karena apa? Kayaknya gue sedotan kayaknya biasa. Mending kan profesional gitu. Kelihatan profesional kalau nggak pakai tabung. Oke, mau lanjut Mas Tadi. Nah, lihat nih. Jadi titiknya pas di titik situ, di pas pertengahan, langsung transindental. Jadi langsung tembus. Sampai ke samping ya? Samping arah kelingking. Ya, samping arah kelingking. Di atas tulang berarti? Di atas tulang. Pas kulitnya aja, pas kulit. Itu dari samping ke samping kan, bukan tengah ke samping. Ya, ini. Oh, ini titiknya. Ini titiknya, ini prakteknya seperti ini. Ya, ini praktek. Ini kan dulu pasien saya lah, foto. Pakainya setengah cun, jangan 1 cun. Kalau 1 cun nanti terlalu panjang, pedih jenengan dulu. Ya. Dan orang stroke itu biasanya sakit Pak, karena posisinya dia kan sudah sakit ya. Nah, ini yang, ini posisi yang tidak stroke loh yang sehat loh. Jadi bukan yang sakit, semua bukan yang sakit. Ini yang kanan Bu, ini yang stroke-nya kiri, ini stroke-nya kiri. Lanjut Mas Ferry. Oke, yang ini lingu. Nah ini basic nih, tapi terpakai lingu. Lihat, kodenya 2205. Ya posisinya nanti di sini. Itu untuk sciatica. Jadi kalau jenengan ada pinggul sakit sampai ke kaki, titiknya cuma sini toh. Jadi yang terkadang ada nih, pokoknya pegel tapi sampai sikil iso. Nah kita kan bingung apa yuk? Nah, namanya sciatica. Jadi jarum dari pinggul sampai kaki, wah serakar-karuan itu namanya sciatica. Kemudian nyeri punggung bawah berarti lumbar. Berarti bisa itu nanti untuk back pain itu bisa. Boyok itu bisa. Saya sering pakai ini. Ini wajib. Namanya lingu dape itu wajib untuk master tuh. Mana Pak? Ya. Apa? Iya, lumbar Pak. Tanya Pak. Ya. Itu sama dengan saraf kejepit enggak ya? Saraf kejepit? Iya. Ya, ada. Ini dipakai untuk saraf kejepit. Oh, oke. Terus dipakai. Mana Pak letaknya Pak? Tak dulu, saya terangkan dulu. Saya terangkan dulu. Apa indikasi? Tukar lambung. Tukar lambung itu berarti lambungnya itu karena asam lambung atau mah akhirnya dia itu jadi apa namanya kayak tergores. Ya, orengan tapi di lambung. Arteri koroner, wah bahaya lagi arteri koroner kan gitu. Pembuluh darah koroner. Kemudian hemiplegia wajah tubuh bisa pakai itu, berarti tadi pakai biji sama lingu. Berarti ini adalah dua apa namanya kesatuan ini. Kalau ada hemiplegia, berarti bisa pakai lingu sama biji. Kemudian sulit melahirkan, nyeri punggung atas, tuli. Tapi tidak sanaliko kalau tuli itu. Tidak sanaliko. Beda dengan tinnitus ya. Kalau tinnitus itu bisa ditusuk ini nanti insya Allah berdengingnya itu akan hilang. Tapi kalau tuli itu saya itu sudah 4 kali itu baru mendengar sedikit itu Pak. Karena posisinya harus banyak jarum juga. Tuli yang karena sudah sepuh pada waktu itu ya. Sudah berkurangnya betul-betul. Jadi bukan karena sejak kecil ya. Maksudnya kecil terus ada jatuh atau bagaimana terus tuli itu beda lagi. Karena kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan kan penyakit tua. Karena sudah bertua kan semuanya berkurang. Kan begitu ya. Kita tidak bisa mengingkari Al-Quran. Jadi kalau seandainya sudah tua, berkurang segalanya. Kita pengen menyembuhkan. Hai harta istilah kalau bahasa Arabnya kan itu Mas Ferry. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Tapi kalau sembuhnya stroke, kalau itu kan penyakit karena nggak kena sesuatu yang tua. Dan itu bisa kita. Tapi kalau sudah tua umur 80 tahun pengen bergas lagi, nggak. Kemudian nyeri usus, migrain juga bisa. Nah, lokasinya di sini Bu. Ini kan lingu. Jadi bukan di LI4 deh.
Bukan di hegu. Ingat nih, bukan di hegu. Hegu itu lambung, tetapi apa tuh namanya? Kita bukan pakai itu. Lihat, posisi tangannya ini kan di sini ada segitiga paling pojok. Ya, ini kan ada tulang. Ada tulang pas pertigaan. Jenengan tangannya jenengan bisa jenengan raba. Pas nanti mepet tulang pertigaan, disitulah yang namanya lingkung.